Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resnawati SPD. Saya guru geografi di SMA Negeri 1 Kaur, Provinsi Bengkulu, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Berikut ini video PPL saya secara daring yang diselenggarakan di sekolah tempat saya mengajar. Selamat menyaksikan. 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri amri wahlul 'uqdatam min ya qaul. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat ya. Masih Bu. Pagi-pagi luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah anak-anak kalian masih bersemangat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih dapat bertemu di kelas ini dalam mata pelajaran geografi. Hari ini kita belajar materi baru, yaitu materi ketahanan pangan nasional, energi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini agar menjadi berkah, coba kita pimpin doa anak. Baiklah, untuk teman-teman semuanya, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sekarang Ibu absen dulu ya, siapa tahu ada di antara kalian tidak masuk. Nabila Rahmadani Sapitri, Hadir, Bu. Aldi Agusta, Hadir, Bu. Erwin Adriansa. Hadir, Bu. Alhamdulillah kalian hadir semua ya pada pagi karena saat ini lagi masa pandemi. Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan kalian agar selalu pakai masker, ingat 5M. Sekarang kita mau belajar materi baru lanjutan dari minggu lalu. Masih ingat materi minggu lalu nak? Saya, Bu. Sophia. Sumber daya alam, yaitu sumber daya alam memiliki 3 macam, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu tanah, hutan, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan sumber daya alam yang tidak akan pernah habis yaitu ada udara, matahari, dan energi air. Sekian, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Sophia. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ketahanan pangan. Nanti akan ada pengerjaan LKPD hari ini, ada evaluasi, kemudian ada pokok ya, ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia. Adapun kompetensi dari pengetahuan yaitu menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia. Indikator pengetahuannya, kalian mampu menjelaskan pengertian pangan, ketahanan pangan, menganalisis komponen ketahanan pangan. Adapun kompetensi dasar keterampilan membuat peta persebaran ketahanan pangan nasional, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. Kompetensi keterampilannya menyajikan hasil pengamatan komponen ketahanan pangan yang ada di daerah sekitar peserta didik dalam bentuk tulisan. Pun tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian pangan, ketahanan pangan, komponen ketahanan pangan, dan kalian dapat menyajikan hasil pengamatan komponen ketahanan pangan yang ada di daerah peserta didik dalam bentuk tulisan. Coba perhatikan gambar 1, ada apa nak? Oh, banyak itu, Bu. Gambar banyak, Bu. Ada gambar. Lama yang Saya, Bu. Ya, gimana? Dari gambar 1, saya lihat di situ ada bahan makanan
yang berupa padi, jagung, umbi, kentang, pisang, dan di sebelahnya ada keramaian masyarakat. Ya, Ibu simpulkan aja ya. Dari gambar satu ini Iya, Bu. ada gambar makanan pokok selain beras. Ada kentang, ada ubi, ada jagung, ada kedelai. Nah, dari gambar satu ini, terlihat semua di sana ada Ibu, ada Nita, ada Aldi, karena semua orang yang ada di dalam gambar ini membutuhkan bahan makanan. Bagaimana kita dapat melanjutkan hidup kalau bahan makanan kita tidak terpenuhi? Ya Bu, akan Ya, Bu. Sekarang gambar 2. Terima kasih Armada. Dan gambar yang kedua ini arahan kita, kebetulan Bapak Joko Widodo lagi menjabat. Ini maksudnya peran pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan kita. Pangan kita bisa secara maksimal panennya, jadi bisa terpenuhi semua. Ngerti ya nak ya? Jadi sekarang ada gambar 3. Gambar yang nomor 3 ini, kenapa ada Bapak TNI? Karena ada keterkaitan nak, ketahanan pangan negara dengan pertahanan pangan negara kita. TNI itu sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan negara, karena yang namanya ketahanan pangan itu menjadi ancaman sendiri bagi negara tersebut, khususnya negara Indonesia. Ya dong. Akan menampilkan video, tolong kalian analisis. Ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Tingginya tingkat ketergantungan pada beras sebagai sumber karbohidrat utama menjadikan bangsa ini cukup rentan dalam hal kedaulatan pangan. Melalui gerakan diversifikasi pangan yang dipelopori Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Gerakan yang serentak dimulai di 34 provinsi seluruh Nusantara. Selain sebagai antisipasi krisis pangan global dan ancaman kekeringan, penyediaan pangan alternatif sumber karbohidrat lokal non-beras, gerakan ini juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan konsumsi beras. Dari ngelihat video tadi, ada yang perlu dipertanyakan? Ada Bu. Ingin bertanya kepada Ibu, dari video tadi, kenapa pemerintah ingin memprogramkan supaya kita itu harus memperagamkan bahan pangan, Ibu? Siapa anak-anak Ibu yang menjawab, nak? Coba Nita. Ya, karena jika hanya padi saja yang jadi bahan pokok makanan, maka tidak akan cukup kan, karena mungkin kan di setiap daerah itu padinya mungkin tidak akan tumbuh, tapi kan kalau ditanam dengan berbagai bahan pokok lainnya seperti jagung, kan ubi-umbian, kentang, kan bisa tercukupi walau. Bu. Saya akan menambahin juga dari Nita Yosari tadi Bu. Menurut saya Bu, ya, pemerintah membuat agar masyarakatnya tidak terfokus pada beras Bu, karena untuk memajukan perekonomian di Indonesia Bu. Seperti menanam keanekaragaman seperti umbi-umbian, kentang, jagung, dan gandum Bu. Ya, terima kasih Nita, Ma Armada. Sekali ya, Bu ya. Bu. Dari pertanyaan Dedi tadi, Ibu akan nyimpulkan nih. Jadi kita Indonesia ini jangan terfokus terhadap makanan pangan seperti beras aja, sehingga pasokan beras kita tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan warga negara Indonesia yang makin tahun warganya atau masyarakatnya makin bertambah. Lain, ada bahan makanan lain yang dapat kita konsumsi, yaitu seperti jagung, ubi, pisang. ya udah tahu semua ya. Bahan pangan itu sangat penting bagi kita semua. Nah, yang saya pertanyakan Bu, selain nasi, apa yang bisa membuat kenyang tadi Bu? Kan ada di deskripsi tadi Bu, ada pertanyaan tadi di situ Bu. Oh, banyak itu. Dari pertanyaan Aldi tadi, nanti ada penugasan DLKPD masalah ini. Kita lanjut dulu materi tentang ketahanan pangan tadi. Ayo coba si Nabila baca dulu nak.
sih ketahanan pangan? Ketahanan pangan nasional, pangan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Dari ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, di mana kondisi terpenuhnya pangan bagi negara. Adapun komponen-komponen ketahanan pangan ada 4. Coba Perli bacakan, Nak. Komponen-komponen ketahanan pangan. 1. Kecukupan ketersediaan pangan. 2. Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun. 3. Aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan. 4. Kualitas atau keamanan pangan. Nah, terima kasih ya. Ini udah ada kelompok diskusi yang udah Ibu kirim ke Google Classroom. Ini alamatnya. Kelompok 1 sudah, Bu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil presentasi kami yang akan dibacakan nomor 1 dan 2 oleh Aldi Agusta dan nomor 3 dan 4 oleh Wina William, dan terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri. Terima kasih kepada Edlin Nur Maharani. Saya akan membacakan soal nomor 1 dan nomor 2. Soal pertama, galilah informasi di internet tentang masalah dan tantangan ketahanan pangan di Indonesia. Pembahasan atau saya menjawab, ketahanan pangan akan mudah diwujudkan di negara Indonesia. Sebab Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan pertanian luas serta sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah sebagai petani. Itu saja hasil dari presentasi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau mengasih saran kepada kelompok kami? Dipersilakan untuk Tanya kepada kelompok 1. silakan untuk Dedi. Kenapa di Indonesia harus meningkatkan produksi pangannya? Itu jawabannya, Per. Pertanyaannya. Pertanyaan itu. Kelek otak ya. Baiklah, saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Perli Ardiansyah. Karena di Indonesia seiring bertambahnya tahun atau bergantinya musim, selalu bertambahnya penduduk di Indonesia atau selalu bertambahnya manusia di Indonesia. Dengan bertambahnya manusia di Indonesia, kita semakin banyak membutuhkan kebutuhan pangan kita seperti beras, padi, jagung, kentang, wortel, dan makanan yang bergizi lainnya. Sekian, terima kasih Perli pertanyaannya. Tepuk tangan. Apakah untuk Perli sudah paham dan jelas dari jawaban dari kami? Sudah jelas. Jelas. Alhamdulillah, terima kasih kepada Aldi Agusta. Baik, sekian dari tugas kelompok kami. Dan terima kasih juga waktunya untuk Ibu Resmawati SPD. Kami akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, sangat bagus dari Bu. memaparkan, menjawab, bagus sekalian di-upload untuk kelompok 1 ya. Ketahanan pangan sangat penting untuk kehidupan sehingga pemenuhan kebutuhan didukung oleh komponen-komponen pangan ya, seperti ketercukupan ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, aksesibilitas keterjangkauan terhadap pangan, dan kualitas keamanan pangan. Udah ngerti ya, Nak ya? Ya, Bu. Paham, Sekarang Bu. silakan ada evaluasi di classroom-nya. 2 menit aja, Ibu tunggu sekarang. Ya, Bu. Adlin 100 ya, kalian Winner 100. bisa dilihat enak ya nilainya bagus-bagus sekali ya. Pertemuan kedua yang Ibu share di Google Classroom ada praktek proyek ketahanan pangan di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga selama masa pandemi COVID-19. Baik anak-anak, karena sudah menarik kesimpulan, kita juga sudah evaluasi, sudah penilaian, maka tanda berakhirnya pembelajaran kita pada pertemuan
kali ini. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, teman-teman masih semangat ya. Masih Ya, jangan lupa belajar di rumah, kerjakan LKPD untuk pertemuan kedua. Mungkin itu saja. Oke, siap Bu. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita sama-sama melapaskan hamdalah. Amin. Jaga selalu kesehatan di tengah pandemi. Oke, Bu, siap. Dan menerapkan Oke, 5M ya. siap. jaga kesehatan. Terima kasih. Tetap selalu jaga kesehatan, pakai masker kalau di luar. Sampai jumpa Nana. Jumpa, Bu. Jumpa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.